Saya lanjutkan ya. Lanjutkan ke sini. Nah, yang ini tadi, yang cewek ini, kalau untuk mencari KA-nya, KA, KP, atau bisa juga menggunakan Skolovsky. Ya. Yang ini bisa juga pakai ini. Nah, dia gesernya 10, 20, 30, 40. Tapi deltanya 0 sampai 10 saja. Beda kalau yang tadi kan ini nah ya. Nah, ini deltanya 0 sampai 30. Nah, kalau dia ini 0 sampai 10 saja. Sementara kalau yang 20, jadi dia ini beda-beda. Ya. Nah, kemudian ada, jadi kalau tadi sebelum-sebelumnya yang kemarin-kemarin juga tekanan aktif hanya memperhitungkan tanahnya saja atau beban yang ada di atas tanah, ya. Nah, tapi bagaimana ketika suatu dinding penahan tanah itu berada di wilayah yang dipengaruhi oleh gempa, ya, maka harus diperhitungkan gaya gempanya. Nah, jadi kalau di sini ada tekanan aktif dengan gaya gempa. Ya. Kalau tekanan aktif dengan gaya gempa ini yang berlaku itu ya ada 5, ya, ada 5 gaya yang berlaku. Pertama itu adalah berat tanah itu sendiri, kemudian gaya geser, ya, gaya geser dan gaya normal, ya, gaya geser dan gaya normal. Kemudian yang ketiga itu tekanan aktif, ya, tekanan aktif per unit length of the wall, jadi tekanan aktif per satuan panjang dinding. Kemudian tekanan inersia horizontal. Ya, kemudian yang kelima itu adalah vertical inertial force. Jadi kalau tadi ada horizontal, yang kemudian vertikal juga bekerja. Jadi ada 5 kalau gaya gempa. Bedanya kan ini, ya, lihat ini. Kalau pasif dia cuma tekanan pasif, kemudian berat tanah, kemudian resultan yang ditahan sama dinding, ya. Ini aktif sama tekanan aktif, tanah sama resultannya, ya. Kayak geser sama gaya normalnya ini. Nah, ini yang ditahannya itu ditahan oleh dinding itu cuma tiga ini saja, ya, 3 poligon. Nah, beda halnya dengan gempa, ya. Kalau gempa yang ditahannya itu ada 5, ya. Jadi 5 gaya ini dia harus membentuk poligon tertutup, ya. Dia harus membentuk poligon tertutup. Nah, lihat ini ada W, kemudian ada PAE, ada KP dikali W, ada KH dikali W, ada resultan gaya atau gaya total, ya. Nah, ini bedanya, ya. Kalau tadinya itu tekanan aktif itu, ya, atau gaya dorongnya itu, kalau tekanan aktif kan ini KA kali gamma kali H minus 2C kar KA. Kalau misalnya dia dia gaya dorong, ya, setengah KA kali gamma kali H kuadrat, ya. Dia ini. Nah, tapi kalau ini, ya, lihat ini bedanya di sini. Nah, PAE-nya, ya, gaya dorong aktif earthquake-nya, ini ada dia tulisannya PAE. A itu adalah aktif, ya kan? E-nya ini dari earthquake atau gempa, kan?
Jadi dia setengah kali gamma H kuadrat dikali 1 minus KP dikali KA double aksen. Ya. Ini KH-nya horizontal component of earthquake acceleration. Jadi komponen horizontal dari gempa ya. Gaya gempa horizontal, kemudian vertikal. Nah, G-nya ini itu gravitasi. Gravitasi berapa? 9,8 meter kuadrat per second kan. Nah, ini dimasukkan. Ini tetap ini ya diperhitungkan. Nah, ini bedanya kalau gaya gempa. Kalau tadi ini bukan ini, tadi kan beta kan. Ini new ya. Dia new. Ininya sama, alfanya sama ya. Ininya yang beda. Kalau tadi beta, ini new sekarang. Ya. Nah, ini apa namanya? Untuk tekanan aktif yang dipengaruhi oleh gaya gempa. Nah, ini sudut geser tetap sudut gesek. Ini tadi apa? Sudut kemiringan dinding kan? Dinding. Nah, ini betanya, beta rata-rata itu dari sini. Nah, ini dapatnya. Terus dapat KHKV ini dari mana? Dari tabel ya. Salah satunya contohnya ini tabelnya. Ya. Ini contoh tabelnya. Untuk apa KH sekian ditetapkan KH sekian, alfanya sekian, delta aksennya sekian, terus sudut gesernya 28, 30, 35 sampai 45. Nah, sebenarnya dia masih banyak ini apa? Masih banyak tabelnya. Ini nanti saya upload ininya. Nah, ini dari buku Braja Emdas. Nah, ini panjang nih. Jadi ada beberapa tabel untuk tetanya. Ini ya. Kalau tetanya 0, KP-nya 0. Udah kan? Kemudian ada tetanya 5. Kemudian ada lagi kalau tetanya 10. Nah, nanti untuk ini nanti saya upload, saya share ininya ya. Saya share bukunya ini saya share. Tapi dengan syarat ya, hanya untuk konsumsi sendiri ya. Ini kan e-book ya. Untuk konsumsi sendiri tidak di print atau di copy ya. Karena buku ini e-booknya e-book berlisensi. Ya, nanti saya share untuk kepentingan UI Game saja, untuk belajar kita saja. Nanti saya share. Jadi ketika ada PR atau kasus, di sini banyak kasus-kasus untuk perencanaan dinding penahan tanah, silakan dilihat atau dijadikan acuan. Ya. Nah, kemudian ini kan, jadi dia nilai KH, nilai KV-nya, kalau tadi kan, KH, KV itu dapat dari mana, Bu? Kok horizontal komponen ini apa? Vertikal komponen ini apa? Gitu kan? Nah, ini biar nggak bingung, KH, KV ini sudah ditentukan di tabelnya. Ya, tinggal kita lihat berdasarkan alfa kita berapa, kemudian delta kita berapa, sudut geser kita berapa. Itu saja. Nah, kalau sebelumnya itu resultannya titik beratnya itu kan sepertiga H. Nah, kalau untuk yang dengan gempa itu nggak bisa langsung sepertiga H. Ya, dia rumusnya ini. Ya, jadi kalau urutannya ini ada 6 langkah, tapi ininya
titik beratnya ini. Nah, PA dikali H/3 ya. PA ini berarti gaya dorong aktif biasa ya. Terus apa sigma PAE kali 0,6 H per PAE. Ini contohnya, langsung contoh. Lihat ini. For retaining wall with cohesion less, berarti C-nya 0. Kalau apa cohesion less itu berarti tidak ada kohesi, ya kan? Ini apa? Untuk soil backfill, untuk tanah urukan. Ya, gamanya 15,5. Sudut gesernya 30, ya. Deltanya 15. Kemudian tetanya 0, alfanya 0. Kalau alfa 0, berarti kemiringan 0, berarti dia tanahnya datar, ya kan? H sama dengan 4. KV-nya 0, KH-nya 0,2. Tentukan gaya dorong aktif earthquake-nya dan tentukan lokasi resultannya. Nah, ini tadi masukkan saja ininya. Ini kan given ini berarti ditentukan atau diberi, ya kan? Dia dicari delta aksen dibagi sudut geser itu sama dengan 0,5, alfanya 0, KV-nya 0. Nah, dari tabel 13.8 ya. Tabel 13.8 itu yang ini kan. Tabel 13.8 kita tadi berapa? Alfanya 0, K-nya 0, KH-nya 0,2 ya. Ini KH-nya 0,2. Mana tadi? KH 0,2. Alfanya 0. Ya kan? Terus ininya tadi KV-nya 0. Terus apa? Sudut gesernya 30, ya kan? Coba benar nggak ini? 0,452 deh. Ininya delta per ininya 0,5. 0,452. Oh, ini nah. 0,5 setengah kan. .5 aksen kedua 30 apa? Bentar dulu ya. 0,452. Mana 0,452? Ya inilah. Ini 30 kan? Nih. Itu dapatnya. Ininya jadi tinggal dimasukkan dapatnya dikali setengah dikali gamma 15,5 kali H kuadrat 4 kuadrat 1 minus KV-nya 0 dikali 0,452 dapatnya ini. Nah, kemudian lokasi resultannya ya, garis resultannya. PA-nya ini PA biasa kan. Gaya aktif biasa, gaya aktif tanah setengah KA kali gamma H kuadrat, ya kan? Nah, ini untuk sudut geser 30, KA-nya 0,3014. Ini tabel 13.6. Nah, masukkan 37,37 kN. Nah, sigma PAE-nya itu dapatnya dari mana? Ini nah. Ini jadi PAE dikurang PA. Ya. Ini yang ini dicari di sini nah. 37-nya yang ini. Dapatnya 18,68. Nah, baru dimasukkan. Ya, ini 37 itu dari ke sini. Yang ini. Kemudian H/3, 4/3 plus 18,68 ini
dikali 0,6 kali 4, 2,4. PAE-nya 565 ini. Dapatnya 1,69 dari dasar dinding. Nah, ini untuk 12 contohnya. Kemudian yang ini, nah ini sama. Kalau ini bedanya ini dia pakai C bintang. Dapatnya dari mana? Nah, dia dari grafik. Grafik yang ini. Saya ambilkan dulu. Dia untuk KH 0,1. KH-nya 0,1. Oh, yang ini. Saya ambil dulu. Ini. Nah, dapatnya dari mana? Kan. Bentar. Oke. Nah, ini kan dia C bintangnya C aksen per gamma kali H. Ini 106. Inilah dia dari equation, berarti dari rumus 13.96. Nanti bukunya saya share ya. Soalnya kalau mau saya share semua rumusnya panjang. Tuh. Ini C aksen gamma kali H 165 dapatnya 0,0499, dibulatkannya jadi 0,05. Terus surat gesernya 20. Nah, ini kan PAE kan yang mau dicari. PAE itu PAE bintang kali gamma kali H kuadrat. Nah, yang ini ya, yang bintang ini dari grafik. Ya. Dari grafik berdasarkan nilai ini, ya. Nah, grafiknya grafik yang ini. Ini tadi berapa? Surat gesernya 20. Nah, ini 20. C bintangnya 0,05, berarti yang ini kan. Grafik yang nomor 3 dari bawah. Jadi 20 kita tarik ke atas. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kita tarik ke kiri. Nah, ininya berapa? Misalnya 0,21 atau berapa, tergantung dari gambar kita kan, dari garis. Kalau ini kan saya kan kurang lurus ya. Nah, kalau dia ini dapatnya 0,207. Nah, dimasukkan dapatnya 19,150 lb per feet, kan, lib per feet. Ini untuk contohnya. Nah, kemudian ini ya. Ini ada soal ya. Tinggi dinding itu 8 meter ya. Berat isi pasir ini. Berat isi pasir. Kalau pasir berarti C-nya sama dengan 0 ya. 21,1. Menggunakan persamaan kolom, using column equation, persamaan kolom ya kan. Hitung active force, berarti hitung tekanan aktifnya pada dinding ya untuk nilai sudut gesek dinding ya. Untuk nilai sudut gesek dinding
yang apa yang disebut di bawah. Following itu maksudnya yang mengikuti ini. Nah, juga ya, comment on direction ya. Apa dia minta apa arah. Direction ini arahnya arah tekanan aktif tadi. Kemudian lokasinya di mana? Ya, Z-nya tadi kan. Di mana? Kalau misalnya delta aksennya 25 derajat, yang kedua kalau delta aksennya 19 derajat. Nah, bagaimana cara nyarinya? Ini alfanya 0. Ya kan? Alfanya sama dengan 0. Jadi bagaimana caranya? Nah, sama kayak tadi. Ini berarti A kan? Ini B yang di bawah sini. Kemudian P-nya kan PA-nya itu kan sejajar dinding. Sejajar dinding. Bukan sejajar permukaan tanah. Permukaan tanahnya datar, berarti dia juga datar. Bentar. Nah, kita bikin di sini, tapi kita nggak tahu jarak apa. Nah, dia mendatar, anggaplah mendatar. Nah, sedangkan dinding ini kan miring. Kita kan harus bikin dia tegak lurus terhadap dinding kan. Otomatis kita bikin ini. Nah, ini kalau delta aksennya ini 25 ya. Delta aksennya 25, berapa PA-nya? Ya. PA-nya berapa? Berarti yang kita cari adalah KA kan? KA-nya dulu. Sekarang ininya beta di sininya berapa? Coba-coba kan? Coba-coba dulu. Beta satunya berapa? Kalau misalnya maunya 30 atau 20 atau 60. Dicoba-coba. Nah, ini kan sudut gesernya 38. Ininya, nah ini sudah ditentukan malah 10 derajat. Berapa sudut gesernya? Jadi yang ini tadi, ya. Nah, yang awal tadi. Nah, yang awal ini bedanya nih miring, ini ke sini. Ya kan? Yang miring tadi dia mendatar. Nah, mana tadi? Tinggal dimasukkan saja KA-nya pakai yang ini. Nah, alfanya kan 0. Ini 0. Ini 0. Nah, berarti tinggal sin geser cos theta saja. Kalau tadi kan tetanya 10. Berarti ini ya. Mana? Ini saya pindahin. Dari contohnya tadi. Ini kan. Nah, ini kan alfanya 0. Berarti kalau alfanya 0 ya, di sini kita ganti 0. Berarti KA-nya ya yang 1326 itu cos kuadrat gesernya berapa? 38 dikurang 10 ya. Dibagi ini cos kuadrat 10 ini kan dikali cos ini. Kalau yang A-nya 25 ditambah 10 ya, dikali 1 plus ini akar
ya kan? Sin. Ini sin 25 ditambah 38. 25 ditambah 38 dikali sin. Nah, ini alfanya kan 0, berarti 38 kurang 0, berarti tinggal 38. Dibagi, nah, cos, ini 25 ditambah 10, dikali cos 10 kan. Nah, ini. Lalu dikuadratkan. Ini dapat KA-nya. Karena sudah diketahui semuanya. Alfanya 0. Karena permukaannya tidak miring. Permukaannya datar. Nah, tinggal masukkan saja nanti ke sini. Nah, PA berarti tinggal KA kali gamma kali H. Ya kan? PA-nya KA kali gamma kali H. Terus apa lagi? Untuk gaya dorongnya, gaya dorong setengah KA kali gamma kali H kuadrat. Nah, KA-nya ya ini. Ini untuk yang 1326A. Yang B sama. Ya, B-nya sama. Dan dia minta ininya lokasi resultannya di mana? Lokasinya berarti ininya berapa? Tinggi ininya. Nah, 1327 ya. Hanya 7,5. Dia minta PAE-nya. Nah, ini pakai tadi tabel tadi, ya kan? Tabel tadi tinggal dicari. Berarti yang di tabel itu nyari ini KA double aksen kan? Atau cari KA double aksennya. Nah, 2 soal ini tolong dikerjakan. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain? Sudah paham semua? Untuk yang kolom ya. Kolom ini intinya ya, kalau misalnya yang bidang miring, kok yang ini teh nggak coba-coba, Bu? Nah, kenapa kok Ibu nggak menyarankan coba-coba? Sama ya, karena dia permukaannya sudah datar. Jadi kalau permukaan datar kan tidak ada bidang gelincir. Kan yang ada longsor itu kan dia permukaannya miring kan. Tuh. Itu yang pertama karena dia permukaannya datar. Kalau misalnya dia permukaannya miring ya, permukaannya miring seperti yang pertama awal tadi. Nah, seperti ini, maka kita coba-coba nanti. Coba-coba yang ini ada C1, C2, ada C3. Nah, ini jadi dia dicoba-coba. Kalau dia permukaannya miring. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyain? Untuk yang kolom. Nah, ini hari ini adalah materi tekanan tanah lateral terakhir. Nanti minggu depan itu masuk ke perencanaan dinding penahan tanahnya. Kalau turap bagaimana, kalau gravity wall seperti apa, kalau cantilever seperti apa. Nah, ini jadi untuk perencanaan dinding penahan tanah itu ya berdasarkan tekanan tanah lateral itu. Tekanan tanah lateral yang sudah kita bahas berapa bulan ya. Ada 2 bulan ya. 2 bulan lebih. 2 bulan lah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Coba dulu kerjain yang ini tadi. Ini kan saya sudah menguraikan yang pertama, yang A. Nah, cara ngerjainnya. Silakan B-nya diselesaikan. Nah, ini 10 menit lagi. Ya. Yang B-nya silakan diselesaikan, kemudian
Caranya sama. Ya, ini simple yang ini. Karena alfanya sama dengan 0. Ini langsung masuk ke ini. Nah, ini C-nya kan 0, jadi tinggal ini aja. Nah, ini tekanan aktifnya. Kan kalau ini harusnya minus 2C akar KA kan. Tapi karena C-nya 0, ya otomatis tinggal ini saja. Kemudian gaya dorongnya itu setengah KA kali gamma H kuadrat. Ya. Nah, sudut yang apa ini dengan ini itu untuk mencari KA saja. Nah, ini rumus KA-nya. Alfanya 0 karena dia tidak miring. Saya tinggal masukkan saja. Nah, ini yang A, kemudian yang B, berarti yang B itu ininya tadinya mana? Yang 25 ini jadi apa? Jadi 19. Itu aja sih. Oke, kira-kira ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, ya saya tutup. Oh iya, minggu depan UTS ya. Minggu depan kita UTS. UTS-nya online, sama seperti sebelumnya. Saya ngasih soal, ya, kasih soal, kemudian di apa? Di lembar jawaban online-nya itu kalian tuliskan hasil akhirnya, tapi kalian upload juga cara pengerjaannya, lembar jawaban yang kalian scan PDF. Sama seperti semester sebelumnya. Jadi minggu depan itu UTS. Kasih tahu yang nggak hadir hari ini. Materinya mengenai tekanan tanah lateral. Sama sebelumnya ada konsolidasi kan, konsolidasi. Nah, itu jadi konsolidasi dengan tekanan tanah lateral. Itu minggu depan UTS. Oke. Ada yang mau tanyain? Tidak ada. Sudah paham semua. Kalau tidak ada, ya saya tutup. Ya. Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan hari ini ya. Terima kasih sudah hadir untuk materi hari ini. Nah, minggu depan kita UTS, silakan mempersiapkan diri ya. Sama seperti sebelumnya. Ini mulai 18.30 saya kasih perpanjangan waktu. Jadi kalau sudah saya kasih perpanjangan waktu, tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa ngupload atau apalah gitu, tidak bisa mengakses. Karena biasanya saya ngasih misalnya 18.30 sampai jam 12 malam atau sampai jam 8 pagi besoknya. Nah, otomatis bagi saya asumsi saya itu waktu sudah lebih dari cukup ya. Nah, itu kita UTS minggu depan. Silakan mempersiapkan diri, materinya mengenai konsolidasi dengan tekanan tanah lateral. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan kita malam ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.